Alhamdulillah hari ini udah dari kemarin sih, dari Senin perdana syuting, dan cuma hari ini kita habis ada syuting reguler sama show untuk promosi sebenarnya single ketiga kita. Judulnya apa? Nurani Jiwa. Kudeta featuring sama Agung gitaris Burger Kill, Agung Elpo. Thank you brother. Thank you juga yang udah bikin musiknya juga. Ini project tertunda atau seperti apa nih? Iya, yang pasti ini project tertunda. Tapi sebelumnya dari recording kan Agung juga sebagai produser ataupun musik yang ngedirect kita juga kan di studio, baik secara dari mulai awal pembentukan menuju album, praproduksinya sampai produksi, sampai recording, sampai jadi. Cuma kemarin karena waktu 7 Juli itu ya gua harus masuk ke dalam rutan. Akhirnya project ini ya sementara ya tersendat sih yang pasti. Cuma mereka tetap bikin klip sih di saat gua lagi nggak ada sama mereka juga gitu. Alhamdulillah. Bang, Kudeta ini lebih mengarah ke rock atau pop rock atau seperti apa nih bang? Apaan? Metal ya. Ya, jadi cuma masing-masing punya warna. Bukan dong, ini. Oh iya. Kita nggak kenal lah. Iya. Jadi masing-masing itu ngasih warna. Cuman yang jadi inti dari si musiknya adalah metalcore. Cuman masing-masing ada progresifnya, ada balance-nya, rock ballad, terus ada heavy metalnya gitu. Oke bang, berarti ini pas kalau keluar ini jor-joran ya bang buat apa balik kerja lagi, buat apa kembali mengumpulkan pundi-pundi seperti itu bang. Hari ini alhamdulillah syuting program ya udah berjalan dari mulai pagi kita syuting. Yang lebih senengnya lagi sih project kita yang tertunda kayak si Nurani Jiwanya ini bisa terrealisasi juga, bahkan sampai ya Bro Rifki kan stay-nya memang di Bandung ya, sampai datang walaupun ikutin SOP standar kesehatan sama Bro Agung dari Bandung, dari subuh udah siap-siap pagi udah jalan sih, apresiasi banget sih. Strateginya gimana bang? Kan ini COVID sendiri tapi malah ngeluarin single, seperti apa strateginya? Ya kalau karya itu kan nggak pandang situasi ya. Justru di tengah-tengah COVID ini lagu Nurani Jiwa kan bertuliskan tentang penyerahan diri dia sama Tuhan gitu. Dalam situasi ini sehebat apapun kalian, secanggih apapun teknologi atau obat yang kalian punya, sebenarnya obat dari semua situasi ini itu cuma satu, rasa doa dan berserah kita sama Tuhan. Justru lagu Nurani Jiwa ini ya memang kayak sedikit mendoktrin si pendengarnya ataupun yang melihatnya ini untuk bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu. Jadi untuk berserah dan kembali lebih baik. Lanjutan juga dari single kita yang sebelumnya Yeah. Menang atau Mati juga. Yeah. Sebelumnya kan Kudeta ngeluarin juga nih pas dari masa pandemi itu. Jadi dilanjutin sama si Nurani Jiwa ini. Yeah. Untuk kerja sama Bang Agung sendiri nih ada mau ditawarkan atau mungkin menawarkan atau seperti apa nih? Semesta yang menemukan. Ya awalnya kalau saya sih dari Om Tetet ST12 waktu itu ngasih tahu bahwa mau rekaman di Bandung, terus ya dia bilang Diki yang metal itu mau rekaman di Bandung gitu, tahu nggak? Kalau saya tahu gitu. Terus mau nggak kalau misalnya kamu ngeproduserin kopi gitu? Ya, saya nggak pikir panjang, ini pasti nyalain banyak gitu, dan pasti mati dulu nyalain di sini gitu. Jadi saya jawab langsung ke Om Tetet, ayo Om, kapan kita ketemu buat ngobrol gitu. Langsung lah ngobrol sama Mbak Vicky. Dan pas alhamdulillah bisa terrealisasi proyek. pas eksekusi Badung nggak? Pas dieksekusi ada keribetan sendiri kan? Jujur aja. Dari hati. Ada nggak? Ya, alhamdulillah sih kemarin ya selama prosesnya kita sempat dari jadi nggak langsung masuk ke studio gitu. Jadi kita mulai dari pra recording, mulai dari workshop dulu. Jadi itu belum masuk ke studio. Kita bongkar kita bahas lagu Kudeta material albumnya di workshop, kita bongkar dulu kayak gimana mau dibikin seperti apa. Itu kurang lebih 1 bulan ya. Ya, workshopnya di Bandung. Ya. Nginep 1 bulan. Di Ujung Setelah itu masuk ke studio rekaman. Jadi ya tujuannya workshop itu supaya ketika masuk studio rekaman tuh semua materi udah matang. Ada perbedaan dari single-single yang sebelumnya mungkin? Ya ini sih lebih slow ya, bahkan ada kolaborasi dari Alvin untuk
yang ngisi orkestranya gitu. Iya. Alvin itu yang ngisi juga di orkestranya Burger Kill ya, si Mas Alvin ini kan. Nah, dia support juga di Kudeta lagu Nurani Jiwa. Saya harap sih teman-teman bisa dengerin gitu loh. Dan juga ya ini sebenarnya bukan untuk ajang yang seperti apa sih, lebih berbagi karya aja sih sebenarnya. Jadi setelah ini promo dong. Gimana Cak? Kalau Jalan promo setelah ini kita kan baru rilis kemarin ya di YouTube official kita. Kudeta Official. Kudeta Official. Jadi kita ada agenda promo juga. Mungkin minggu depan kita ada on air lagi. Jadi kalau sekarang kan lebih kebanyakan itu ya, lebih fokus di protokol kesehatan. Jadi kita nggak bisa live off air. Jadi promonya lebih ke on air aja, digital aja. Bang Vicky mungkin ada mau bikin dari kisah lu sendiri mungkin ada inspirasi mau bikin lagu nggak mungkin di album baru mungkin? Bikin sih, aku pengen judulnya sih kayak berserah gitu. Jadi judul berserah itu tentang seseorang yang diberikan ujian, dia diperlakukan dengan seseorang sampai dia masuk ke dalam penjara, tapi dia berdoa sama Tuhan untuk tidak memiliki rasa dendam untuk membalas atas apa yang dilakukan orang itu terhadap dia. Gitu sih aku bikin sih, karena sepanjang aku di dalam hutan ya jujur nggak mudah tidur ya, karena dalam posisi kita sendiri jauh dari kehidupan, kebebasan kita dirampas sementara karena memang harus menjalani sebuah proses rangkaian hukum. Kita nggak bisa komunikasi, apalagi aku sempat mengalami hidup di Mapenaling atau penampungan. Itu kita bukan 10-an tapi ratusan, 100 lebih aku pernah merasakan hidup bersama-sama dengan teman seperjuangan aku, warga binaan dan narapidana di Rutan Salemba. Itu akhirnya inspirasi aku untuk menulis lagu yang judulnya Berserah. Cuma emang aku baru belum bisa mengobrol banyak tentang materinya, yang pasti ya sama aku Agung juga sih ya, yang lain-lain lagi. Jadi lagu itu aku ciptain ada judulnya Berserah sih. Oke Bang, mungkin dukungan dari teman-teman Kudeta sendiri sejauh ini sejak lu Ya keluar. mereka sih aku lihat sampai mau ngejenguk ya. Cakra, aku sempat Manyun, juga ada manajer aku Ari Dote, Mas Ari, terus Rifki, dan aku juga memang membangun komunikasi antara semua. Bahkan Cakra sama istri udah sempet izin ke kejaksaan, cuma pas sampai rutannya memang nggak bisa karena kan lagi pandemik. Bukan hanya untuk aku ya, Dari pihak rutannya nggak untuk boleh. semua narapidana ataupun warga binaan di 3.000 lebih narapidana atau warga binaan yang ada di Rutan Salemba, itu memang masa pandemik ini nggak bisa dijemur. Nggak bisa dijemur. Bayangkan hampir 7 bulan kita dalam situasi yang maaf tidak ketemu keluarga. Kalau aku kan baru 2 bulan lebih, bagaimana nasib yang udah berjalan dari awal gitu, yang udah putusnya ada tahunan, ada apa. Memang sulit dalam situasi pandemik ini, kebijakan juga ya bagaimanapun yang paling pertama dipentingkan adalah ya kesehatan. Tapi Cakra pernah sampai datang ke rutan cuma nggak bisa masuk ya Cak? Nggak bisa masuk, padahal udah kantongin izin dari kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Dari institusi kejaksaannya mengizinkan, Iya. cuma dari Pihak rutannya memang ada aturan mereka sendiri. Oke Bang, berarti selama lu di dalam tani sendiri mungkin apa buat tetap berkreasi, beraktivitas sendiri biasanya apa? Ya nggak ada sih, kita selain ibadah ya, cuma yang kalian harus tahu, nggak semuanya di dalam rutan itu orang yang brutal, orang yang tidak memiliki tata kehidupan yang baik gitu. Justru kalau kita berbicara tentang kedekatan Tuhan, situasinya, maaf, bukannya apa bagaimana, cuma di sana tuh lebih beda sih. Kayak di rutan itu, kalau misalkan kayak udah ajan gitu kan, Allahu Akbar, itu tuh kayak udah memang panggilan kita untuk pergi ke masjid, sholat gitu. Nggak ada aktivitas yang lain selain cuma nunggu ajan, sholat, ya puasa Senin Kamis, alhamdulillah, tinggal nunggu buka. Ya karena hidupnya cuma lingkup-lingkup di situ aja gitu. Bang, kemarin lu sempat di vlognya ini lu sempat bernazar kalau lu keluar nanti dari penjara lu akan berubah. Mungkin apa ada dukungan dari teman-teman juga mungkin ke depannya seperti apa atau gimana Bang? Maksudnya Bagaimana kalau gue berubah untuk lebih baik? harus Ya jadi sebenarnya di dalam rutan itu aku berdoa bahwa ya ada perjanjian aku dengan Tuhan lah, ya Allah kalau sampai aku nanti bebas, aku berjanji ya Allah untuk ya dalam arti mengurangi hal-hal buruk di dalam hidup aku, mengurangi kesalahan-kesalahan aku. Memang aku manusia nggak bisa sempurna, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Tolong ya Allah bebaskan aku ya Allah. 2 hari itu setelah aku tahajud terus, besoknya tiba-tiba aku nggak tahu nggak apa, tiba-tiba di dalam persidangan ya udah penangguhannya diajukan. Masya Allah, itu langsung kayak ya Allah gitu loh, kayak aku demi Allah ya, kita itu bener-bener
Ya salah atau benernya kita itu tergantung semua proses pengadilan yang membuktikan. Tapi dengan ketua majelis memberikan penangguhan untuk aku dibebaskan, itu aku berterima kasih banget sama ketua majelis dan hakim anggota dan lain. Akhirnya bisa memberikan aku untuk bisa aku nafkah anak-anak aku, karena nggak munafik saat aku di dalam 2 bulan 10 hari ya iuran anak sekolahku sempet ya telat lah, apalah, anak-anak aku juga kebutuhannya, asuransi kita dan lain-lain, karena aku kan bisa cari uang gitu sih. Kalau mental sih sebenarnya ya pastilah, ini bukan perdana kita punya kesiapan mental untuk dihadapkan dalam situasi kayak seperti itu. Cuma yang bedanya adalah aku nggak tahu kenapa aku yakin banget bahwa dalam situasi permasalahan di sini, duduk permasalahan aku benar gitu loh. Itu karena bagi aku ya aku pelajari kan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, wanita yang baik dan soleha adalah dia yang taat dan takwa kepada Allah serta menjaga dirinya di saat suaminya tidak berada di rumah. Ini kata firman Allah, bukan kata undang-undang. Berarti apapun yang tertulis di situ aku harus yakini gitu loh. Nah, cuma kan proses hukumnya beda. Ya udah, aku sih ikhlas aja, makanya aku nulis lagu yang judulnya Berserah. Berarti ini atas kekuasaan Allah. Tapi dengan takdir Allah pun juga hari ini aku dibebaskan dan bisa berkarya sama teman-teman kudeta. Oke, thank you ya. Bang, yang terakhir Bang, ini kan lu sering bermasalah sama perempuan nih, maksudnya semua kasus-kasus lu kan ada trauma tersendiri nggak sih, atau maksudnya ingin lebih menjaga gak sih kalau misalnya Sebenarnya- berurusan sama cewek sendiri? Sebenarnya sih bukan wanitanya ya. Kalau kita bermasalah sama wanita, aku lebih tertarik untuk berintrospeksi diri aku aja. Wanitanya sih nggak salah apa-apa. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan kita apa terhadap wanita itu. Jadi aku nggak mau nunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Lebih baik introspeksi sendiri untuk kita ambil cermin dan berevaluasi lebih baik serta nurani.